Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mau share screen. Izinkan saya Rangga Yudhistira. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang bone modifying agent pada metastasis tulang. Pendahuluan, kanker paru adalah salah satu kanker yang paling paling sering didiagnosis dari semua jenis kanker di seluruh dunia dan merupakan penyebab utama dari semua kematian yang berkaitan dengan kanker. Metastatik pada tulang terjadi pada 20% sampai 40% kasus pada semua pasien dengan kanker paru. Metastasis tulang dapat mengganggu homeostasis tulang normal, ditandai dengan adanya osteoklas dan osteoblas. Pertumbuhan kanker dan kerusakan tulang sering saling berkaitan dan dapat menyebabkan kejadian terkait tulang atau SRES, termasuk patah tulang patologis, kompresi sumsum tulang belakang, kebutuhan akan radioterapi, paliatif, dan pembedahan pada tulang, sementoplasti, dan hiperkalsemi pada keganasan. Metastasis tulang, kanker paru, metastasis tulang terjadi sekitar 30% sampai 40% pada penderita kanker paru stadium lanjut. Kanker paru dengan metastasis tulang menyebar ke tulang secara hematogen. Penelitian yang dilakukan Sigura dan kawan-kawan tahun 2008 terhadap 118 pasien kanker paru dengan metastasis tulang didapatkan lokasi metastasis terbanyak pada tulang vertebrae sekitar 42%, tulang kosta 20%, dan tulang pelvis 18%. Di sini kita bisa lihat dari kanker paru, metastasis tulang itu biasanya muncul sebagai lesi litik dengan pinggiran yang tidak jelas, tanpa matriks dan disertai kerusakan korteks. Lesi tulang metastasis dibagi menjadi 3 metastasis kelompok: lesi osteolitik, lesi osteoblastik, dan lesi campuran. Lesi osteolitik paling sering ditemukan pada proses destruktif. Lesi osteoblastik terjadi akibat pertumbuhan tulang baru yang dirangsang oleh tumor. Secara mikroskopik, sebagian besar tumor tulang metastasis merupakan lesi campuran. Nyeri merupakan suatu gejala utama dari kanker paru dengan metastasis tulang. Rasa nyeri awalnya seperti tarikan otot atau ketegangan, namun secara bertahap memburuk sehingga merusak kualitas hidup. Beberapa gejala metastasis pada kanker paru antara lain fraktur, kompresi korda spinalis, dan hiperkalsemia. Beberapa komponen dari sumsum tulang berperan serta dalam mikrometastasis kanker paru. Proses metastasis kanker paru ke tulang 23 termasuk interaksi osteoklas dan osteoblas yang menyebabkan degradasi tulang dan melepaskan faktor pertumbuhan ECM. Faktor utama dalam metastasis tulang adalah reseptor aktivator of nuclear factor kappa B ligand. NF-κB juga diaktifasi dalam sel kanker paru oleh IGFR atau oncogenic KRAS yang memiliki implikasi sangat penting dalam metastasis kanker paru pada tulang.
Li cell adhesion molekul atau LICAM juga dikaitkan dengan metastasis tulang. Diagnosis metastasis tulang dapat dilakukan dengan pemeriksaan bone CT scan, PET scan, atau MRI. Untuk pengobatan metastasis tulang pada kanker paru ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan antara lain bisa menggunakan obat anti nyeri, radiasi, dan operasi. Pengobatan tersebut dapat digunakan sendiri atau kombinasi tergantung pada beratnya rasa nyeri dan komplikasi yang terjadi. Nah, di sini tuh bisa kita lihat ada beberapa jenis kanker tulang yang paling umum. Yang pertama ada osteosarkoma, yang kedua ada kondrosarkoma, ketiga ada sarkoma Ewing. Untuk osteosarkoma, jenis kanker tulang yang paling umum dan bermula di sel pembentuk tulang. Osteosarkoma dapat bermula di tulang manapun, tetapi paling sering ditemukan di kaki atau lengan. Sebagian besar orang yang didiagnosis terserang osteosarkoma berusia di bawah 25 tahun dan diduga lebih sering muncul pada pria dibandingkan oleh wanita. Kemudian kondrosarkoma merupakan suatu jenis kanker tulang ganas yang utamanya menyerang sel tulang rawan di tulang paha, lengan, panggul, lutut, dan tulang belakang. Kanker ini merupakan suatu jenis keganasan tulang primer yang paling umum kedua pada orang dewasa paruh baya. Kondrosarkoma juga merupakan tumor tulang yang paling sulit didiagnosis dan diobati karena resisten terhadap kemoterapi dan radioterapi. Sarkoma Ewing itu adalah suatu jenis tumor kanker langka yang tumbuh di tulang atau jaringan lunak di sekitar tulang. Kanker ini utamanya menyerang anak dan dewasa muda antara usia 5 sampai 25 tahun. Di sini kita bisa lihat ada faktor yang berperan dengan tingginya resiko pertumbuhan kanker tulang. Di antaranya yang pertama sindrom genetik warisan, kedua terapi radiasi, yang ketiga kemoterapi, yang ketiga kanker sekunder, yang kelima adalah gangguan tulang lainnya. Yang pertama sindrom genetik warisan. Beberapa sindrom genetik langka seperti sindrom Li-Fraumeni dan retinoblastoma keturunan dapat meningkatkan resiko terkena kanker tulang. Yang kedua, terapi radiasi. Orang yang telah terpapar radiasi, misalnya menjalani terapi radiasi untuk mengobati kanker, memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker tulang. Kemoterapi, beberapa obat digunakan dalam kemoterapi dapat meningkatkan resiko terserang kanker tulang. Kanker sekunder atau metastasis adalah kanker yang tumbuh di satu organ, kemudian menyebar ke organ lain. Beberapa jenis kanker yang sangat mungkin menyebar ke tulang, termasuk kanker payudara dan kanker prostat. Untuk gangguan tulang lainnya, tumor jinak di tulang dan penyakit tulang non kanker lainnya dapat meningkatkan resiko terserang kanker tulang. Pengidap penyakit paket pada tulang, yaitu penyakit yang mengganggu proses regenerasi jaringan tulang dalam tubuh.
dapat terserang kanker tulang meskipun sangat jarang terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat ada patofisiologi pada metastasis tulang. Yang terlibat adalah bone secondary dan primary. Primary terdiri dari faktor sistemik, kalau bone secondary termasuk faktor lokal, di mana sini akan melibatkan aktivitas osteoklas. Osteoklas akhirnya osteolisis, karena oleh tulang, akibatnya menjadi komplikasi pada tulang, akibatnya menjadi sel tumor. Kemudian pada sel tumor kita berikan terapi anti tumor untuk tulangnya. Nah, di sini ada gejala, sama yang saya sebutkan sebelumnya. Gejala yang pertama, nyeri pada tulang itu bersifat rekuren, onset gradual, sama nyeri tumpul. Yang kedua, kompresi spinal cord atau nerve root menyebabkan nyeri radikuler yang berbeda dari nyeri mekanikal. Yang ketiga, hiperkalsemia. Yang keempat, itu adalah faktor patologis atau kompresi sumsum tulang belakang. Nah, di sini ada metastasis pada tulang mempengaruhi kualitas hidup dan menurunkan survival pasien. Dengan demikian, mengurangi kejadian SRE atau skeletal relate event, yaitu fraktur patologis atau kompresi sumsum tulang belakang adalah tujuan dalam tata laksana pada pasien. Tulang dan sumsum tulang seringkali terlibat oleh tumor padat, metastasis, dan keganasan hematologis. Metastasis tulang umum terjadi pada pasien kanker paru, kanker dan peran agen yang ditargetkan pada tulang dalam mencegah metastasis telah dievaluasi dalam beberapa uji klinis selama 20 tahun terakhir. The bone modifying agent seperti asam zoretronat, famidronat, dan denosumab memiliki peran penting dalam onkologi suportif untuk pengobatan hiperkalsemia akibat keganasan dan metastasis tulang, serta pencegahan terkait tulang skelet. Zometa atau zoledronate yaitu pada studi Eropa Zometa atau Zeus yang membandingkan zoledronate setiap 3 bulan dengan infus placebo pada pasien dengan kanker prostat non metastatik yang dianggap tidak menunjukkan manfaat dari pengobatan yang ditargetkan pada tulang ini. Asam zoledronat meskipun kurang dimanfaatkan dalam keganasan genitourinary, tetapi telah lama menjadi landasan utama pengobatan pada pasien dengan metastasis tulang dan juga dapat membantu mencegah kesehatan tulang selama terapi anti kanker. Asam zoledronat atau ZOL adalah satu-satunya bisfosfonat yang telah menunjukkan manfaat objektif yang signifikan dan tahan lama serta telah menerima persetujuan regulasi yang luas untuk mencegah SRE pada pasien dengan metastasis tulang dari kanker prostat resisten kastrasi atau CRPC atau kanker GU lainnya misalnya kanker ginjal dan kanker kandung kemih.
Sebelumnya, zoledronid acid telah menjadi pengobatan andalan untuk mengurangi resiko SRE pada pasien dengan metastasis tulang akibat GU dan telah menunjukkan harapan untuk menjaga BMD selama terapi anti kanker. Banyaknya pengalaman klinis menggarisbawahi manfaat praktis dan tolerabilitas ZOL pada onkologi tingkat lanjut. Selain itu, studi klinis menunjukkan kemungkinan efek menguntungkan ZOL terhadap perkembangan penyakit masih menunggu konfirmasi dalam uji coba yang sedang berlangsung. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu mekanisme asam bifosfonat. Adanya peningkatan penurunan pada OPG produksi dan penurunan RNA expression. Kemudian terjadinya bisfosfat di bawah konstruktur osteoklas. Seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa adanya uh, makrofag denosumab, ada yang keterlibatan pada osteoblas, ada TGF beta, IGF, FGF, VEGF, ET1, EWNT pada populasi. Kemudian pada solid acid terjadi inhibisi pada osteoblas, fungsi dan survivalnya. Asam ibandronat adalah aminobisfosfonat generasi ketiga dengan aktivitas antireseptif dan antihiperkalsemia. Asam ibandronat berikatan dan terabsorpsi pada permukaan kristal hidroksiapatit dalam matriks tulang sehingga mencegah reabsorpsi pada osteoblas. Asam ibandronat juga menghambat sintase farnesil pirofosfat, suatu enzim yang terlibat dalam jalur mevalonat. Penghambatan enzim ini mencegah pembentukan isoprenoid sehingga mengarah pada pengurangan farnesilasi dan granulation dari protein pemberi sinyal dari sinyal berpasangan protein G dan pada akhirnya menginduksi apoptosis osteoklas dengan menghambat reabsorpsi tulang yang dimediasi oleh osteoklas. Asam ibandronat meningkatkan kepadatan tulang, menurunkan remodeling dan pergantian tulang, serta mengurangi nyeri tulang. Denosumab adalah eh, sejenis antibodi monoklonal yang khusus untuk mengikat dan menghambat RANKL atau reseptor activator of nuclear factor Kp ligand, sebuah faktor penting dalam regulasi aktivitas osteoklas. RANKL ketika berikatan dengan reseptor pada permukaan prekursor osteoklas memicu diferensiasi dan aktivasi osteoklas yang bertanggung jawab atas reabsorpsi tulang. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu suatu mekanisme dari denosumab. Faktor stimulasi reseptor pada tulang menyebabkan osteoklas, RANKL, RANK. Osteoklas formasi, kemudian aktivitas dan stimulasi.
Kemudian ada osteoplasmasi dan survival inhibisi. Denosumab lebih efektif dibandingkan asam zoledronat dalam mengurangi kejadian SLE dan menunda waktu terjadinya SLE. Tidak ada perbedaan yang ditemukan antara denosumab dan asam zoledronat dalam mengurangi angka kematian secara keseluruhan atau dalam frekuensi efek samping secara keseluruhan. Agen pengubah tulang zoledronat asam, pamidronat, dan denosumab memiliki peran penting dalam mendukung onkologi untuk pengobatan hiperkalsemia, keganasan, dan metastasis tulang. Denosumab adalah lebih mungkin menyebabkan hipokalsemia dibandingkan asam zoledronat. Dan pasien dengan ginjal penyakit yang memakai denosumab pada khususnya mempertaruhkan dalam analisis gabungan 15,15% pasien dioperasi dengan presiden kreatinin 30 hingga 50 ml per menit. Mengalami hipokalsemia dibandingkan dengan 5,8% pasien yang dioperasi dengan zoledronat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan apabila ada yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.